Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi di @news bersama saya Retno Yunita Susanti. Kali ini kita akan membahas beberapa berita terhangat di dunia internasional. Berita pertama hadir dari negara Arab Saudi. Hukuman baru di Saudi, lecehkan wanita denda 188 juta rupiah. Arab Saudi mengeluarkan hukuman baru bagi pelaku pelecehan terhadap wanita yang mencakup penjara dan denda hingga 188 juta rupiah. Tindakan pelecehan tersebut meliputi serangan fisik, psikologis, maupun seksual. Kantor Kejaksaan Saudi telah mengamanatkan hukuman penjara minimal tidak kurang dari 1 bulan hingga 1 tahun untuk tindakan menyerang wanita. Sementara untuk denda, pelaku bisa dikenakan denda minimal 5.000 rial atau setara dengan 18 juta dan maksimal 50.000 rial atau setara dengan 188 juta rupiah. Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Internasional PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diperingati setiap tanggal 25 November. Arab Saudi telah melakukan reformasi hukum yang signifikan bagi perempuan selama beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut termasuk membentuk hak kepada perempuan untuk mengemudi dan mengajukan paspor serta berpergian dengan bebas tanpa izin dari pihak laki-laki. Dengan begitu, wanita di Arab Saudi telah mendapatkan perlindungan hukum atas pelecehan yang mereka dapati. Berita selanjutnya datang dari negara Amerika Serikat. Biden tunjuk keturunan Palestina jadi staf Gedung Putih. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menunjuk seorang perempuan keturunan Palestina, Rima Dodinher, sebagai staf Gedung Putih. Hal ini membuat Rima menjadi keturunan Palestina pertama yang menduduki jabatan tersebut. Biden mendapuk Rima sebagai wakil direktur utama hukum Gedung Putih. Selama ini, Rima bekerja menjadi staf di Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill. Keluarga Rima berasal dari Dura, dekat kota Hebron, tepi barat yang diduduki Israel. Orang tuanya adalah warga Yordania dan Palestina yang memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Biden mengatakan penduduk Amerika sangat ingin melihat pemerintahan segera bekerja dan penunjukan hari ini membantu mewujudkan agenda kami, yakni memastikan seluruh warga Amerika Serikat mendapat kesempatan yang sama. Dalam pemerintahan ini, kami membuka pintu selebar-lebarnya terhadap Kongres dan tim kami untuk memastikan seluruh penduduk terwakili di Gedung Putih. Rima adalah lulusan University of California di Berkeley dan University of Illinois di Urbana-Champaign. Dia lalu menjadi kepala staf senator asal Illinois, Dick Durbin. Biden juga membeberkan sejumlah kandidat pengisi kabinetnya. Ia memilih Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri. Selain itu, Biden juga menunjuk Linda Thomas Greenfield sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB. Mantan Menteri Luar Negeri di era kepemimpinan Presiden Barack Obama, John Kerry, dipilih Biden sebagai utusan khusus untuk perubahan iklim. Biden mendapuk Alejandro Mayorkas yang merupakan imigran kelahiran Kuba untuk mengepalai Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Avril Harkness dinominasikan menjadi Direktur Intelijen Nasional yang menjadikannya wanita pertama yang memegang jabatan itu. Sedangkan Jake Sullivan ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional. Dan berita selanjutnya datang dari negara Palestina dan Israel. Israel tembak mati warga Palestina yang coba serang tentara Israel. Aparat keamanan Israel menembak mati seorang warga Palestina di sebuah pos pemeriksaan Al-Zain, tepi barat dekat Yerusalem pada tanggal 25 November 2020. Penembakan dilakukan setelah warga Palestina diduga mencoba menabrakkan mobil yang ia bawa ke arah petugas polisi Israel. Insiden terjadi ketika warga Palestina mencoba melarikan diri dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di pos keamanan, sehingga menabrakkan mobilnya ke dalam pos keamanan tentara Israel. Sebelum kabur, polisi keamanan Israel menduga pemuda tersebut memalsukan data-datanya sebelum melanjutkan perjalanan. Aparat keamanan Israel memaparkan polisi lantas menembaki kendaraan sampai pengemudi terluka.
Polisi mengatakan pengemudi sempat dibawa ke rumah sakit di Yerusalem, namun nyawanya tak tertolong. Kepolisian Israel tidak mengklaim bahwa kejadian tersebut merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh sejumlah teroris yang ada di Yerusalem. Insiden tersebut kerap terjadi di sejumlah pos pemeriksaan perbatasan Palestina dan Israel. Pasukan Israel kerap menjadi sasaran serangan warga Palestina. Pada Juni lalu, keponakan negosiator Palestina, Saeb Erekat, yaitu Ahmad Erekat, ditembak mati oleh tentara Israel sebab menghindari pemeriksaan tepi barat karena disebut mengemudikan mobil dengan cepat. Dan sebulan sebelumnya, seorang pria Palestina tewas dalam keadaan serupa di dekat kota Ramlah, tepi barat. Dia ditembak mati setelah mencoba menabrakkan mobil ke arah pasukan Israel. Demikian pemirsa berita terhangat pada hari ini dari dunia internasional. Saya Retno Yunita Susanti, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.